Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, he a freak, though, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma S dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di mana video ini merupakan tugas UTS kami dari mata pelajaran evaluasi pembelajaran. Di mana video kali ini saya akan membahas 6 submateri. Yang pertama itu hakikat evaluasi pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa evaluasi pembelajaran itu merupakan proses sistematis yang dimana kita mengumpulkan dan menganalisis hasil belajar siswa, apakah siswa tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran ataupun belum. Nah, untuk mengetahui juga dan untuk membuat siswa tersebut senang dengan evaluasi pembelajaran, kita sebagai guru itu memberikan yang namanya permainan edukasi ataupun kuis interaktif yang sudah tersedia di media-media sosial. Dan juga tujuan evaluasi ini bukan sekedar memberikan nilai, tetapi juga memperbaiki proses belajar mengajar kita untuk selanjutnya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, di mana video ini saya akan membahas 3 prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu validitas. Nah, di mana evaluasi ini mengukur apa yang seharusnya diukur. Maksudnya di mana kita berfokus pada tujuan pembelajaran kita. Nah, contoh tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis mengapa terjadinya pengangguran. Jadi kita sebagai guru ini memberikan studi kasus kepada siswa, mengapa sih pengangguran itu ada. Jadi bukan kita hanya berfokus pada definisi saja, tapi harus sesuai dengan isi kontrak maupun kriteria tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua adalah reliabilitas. Nah, di mana pada reliabilitas ini kita berfokus pada konsisten dengan hasil walaupun sering digunakan berulang kali, supaya penilaian itu tetap adil dan stabil, dan memastikan instrumen itu tidak terpengaruh oleh faktor luar ataupun maksudnya itu faktor luar sesuai dengan hati guru saja ataupun mood guru tersebut. Nah, adapun contoh ujinya yang dimana kita memberikan 2 soal kepada siswa yang berbeda, tapi kita memberikan penilaian yang sama walaupun siswa tersebut melakukan pengulangan untuk pada soal tersebut, dia akan tetap mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Nah, dan yang terakhir adalah objektivitas. Nah, di mana evaluasi objektivitas ini memberikan penilaian itu apa adanya, sesuai dengan kenyataan dan fakta belajar siswa tersebut. Jadi bukan karena faktor suka atau tidak sukanya guru terhadap siswa tersebut. Jadi semua siswa itu diperlakukan sama tanpa adanya pengaruh kedekatan ataupun emosi dan prasangka guru tersebut. Oke, yang ketiga yaitu jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, di mana jenis evaluasi pembelajaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu evaluasi diagnostik, yang kedua formatif, yang ketiga sumatif, dan yang terakhir adalah di mana evaluasi diagnostik itu merupakan evaluasi pada awal pembelajaran. Nah, di mana kita bisa memberikan evaluasi kepada siswa pada saat awal pembelajaran, di mana kita menguji kepada siswa apakah siswa tersebut masih paham dengan materi sebelumnya, karena kan materi sebelumnya itu memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Dan juga dari evaluasi tersebut kita bisa mengetahui sampai mana sih pemahaman siswa tersebut mengenai pembelajaran sebelumnya. Dan dari situ kita bisa menentukan metode pembelajaran apa yang selanjutnya akan kita berikan kepada siswa tersebut. Dan yang kedua itu evaluasi formatif. Nah, di mana evaluasi formatif ini merupakan evaluasi yang terjadi pada proses pembelajaran tersebut. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar. Nah, di mana evaluasi formatif ini kita bisa lakukan di tengah-tengah
pembelajaran itu berlangsung seperti kita memberikan pertanyaan atau question kepada siswa mengenai materi yang akan kita sampaikan, ataupun kuis-kuis kecil. Oke, yang terakhir adalah evaluasi autentik. Nah, di mana di sini kita bisa melihat kemampuan siswa mengenai tugas yang telah kita berikan apakah relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang selanjutnya, yang keempat adalah literasi numerasi dalam evaluasi. Nah, di mana literasi numerasi itu merupakan kemampuan kita dalam menggunakan angka ataupun data untuk memecahkan suatu masalah dalam kehidupan nyata. Nah, di mana di dalam evaluasi pembelajaran ini numerasi membantu guru untuk menghitung rata-rata, medium, dan presentasi hasil belajar tersebut, dan juga bisa menganalisis yang namanya tren nilai siswa dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya yang kelima itu menganalisis data untuk mengambil keputusan evaluasi tersebut. Nah, setelah kita dapat data yang nilai dikumpulkan, maka guru menganalisis untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, contohnya itu apabila contohnya jika 70% siswa itu mendapatkan yang namanya nilai di bawah KKN, maka pada materi peta ataupun letak geografi tersebut, guru harus memutuskan untuk mengulang materi dengan metode pembelajaran yang berbeda. Misalnya menggunakan media peta ataupun menggunakan media platform video. Itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, salam IPS, salam solidaritas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.